Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel teman-teman. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu wali yang bukan hanya jago di bidang agama, tapi dia juga jago di bidang ketatanegaraan. Bahkan dia juga salah satu pendiri dari Giri Kedaton. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama, so happy watching. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku atau alias Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir di Blambangan yang sekarang bernama Banyuwangi, tepatnya pada tahun 1442 Masehi. Ia juga sempat disebut sebagai Jaga Samudra karena ia pernah dibuang oleh ibunya yang bernama Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, yang kemudian dibuang dan ditemukan oleh Nyai Pinati di sebuah samudra. Itulah makanya disebut sebagai Jaga Samudra. Ayahnya bernama Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak ini kan nikah dengan putri Raja Blambangan. Ia berhasil mengislamkan istrinya, namun tidak dengan mertuanya, yakni Prabu Menak Sembulu namanya Raja Blambangan saat itu. Oleh karena itu, ia berkelana hingga sampai ke Samudra Pasai. Waktu kecil, Nyai Pinati sempat menitipkan Sunan Ampel. Ia terus menuntut ilmu di Samudra Pasai, di Sunan Ampel, hingga dikira usianya cukup. Ia kemudian mendirikan pesantren. Ia juga sempat belajar di Mekah. Ia kemudian membangun pesantren tepatnya di Sidomuk, Gresik. Bahasa Jawa, Giri berarti bukit. Makanya kalau kita misal ziarah ke Sunan Giri itu kan ada anak tangga yang sangat tinggi yang harus kita lewati ya, karena awal mulanya dulu itu emang bukit gitu, makanya dataran tinggi dan disebut Sunan Giri. Pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri ini tak hanya untuk menimba ilmu, melainkan pengembangan masyarakat. Saat itu Raja Majapahit merasa khawatir kalau misal Sunan Giri ini melakukan pemberontakan. Kemudian ia memberikan keluasan pemerintahan kepada Sunan Giri sehingga pesantren tersebut menjadi bukan hanya menuntut ilmu tetapi juga pengembangan kekuasaan atau politik itu, yakni kemudian berkembang sebagai Giri Kedaton. Sebagai kepala pemerintahan, ia juga disebut sebagai Prabu Satmata. Giri Kedaton menjadi pusat politik yang sangat maju di tanah Jawa. Kemudian saat Raja Majapahit melepas kekuasaannya dari Majapahit, Sunan Giri pun berperan sebagai penasehat pada saat itu. Bahkan ia juga menjadi panglima militer Kesultanan Demak. Selanjutnya, Demak ini tak lepas dari Sunan Giri. Bahkan Sunan Giri ini pun dikenal sebagai mufti, yakni orang yang ternama dalam bidang agama di tanah Jawa. Giri Kedaton berkembang hampir 200 tahun yang kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Singosari yang berjuang gigih melawan VOC dan Amangkurat II pada abad ke-18 Masehi. Bahkan murid-murid Sunan Giri pun sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam seperti di Bawean, kemudian Kangenan, Madura, Haruka, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam dari Sulawesi yang bernama Datuk Ribanang dan murid itu juga adalah murid dari Sunan Giri. Nah, kalian tahu kenapa Sunan Giri disebut Abdul Faqih? Karena dia juga jago dalam ilmu fikihnya. Juga pencipta permainan anak kecil seperti ilir-ilir, jamuran, dan sebagainya. Bahkan pula Gening Asmaradana dan Pujung yang bernuansa Jawa itu adalah ciptaan Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di wilayah Giri Kebomas, wilayah Gresik.
Oke guys, itu tadi singkat cerita dari Sunan Giri, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.